Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru muncul. Saya absen dulu ya. Ini ada Agus, kemudian Tatmi, lalu ada Teguh Susanti, sambil nunggu yang lain dulu ya. Baru 3 orang yang hadir. Ada Watini baru masuk. Kemudian ini ada Arini juga ya. Siti Mariam. Ya, 5 orang hadir. Kita tunggu dulu ya sampai 10. Ini sambil menunggu yang lain, kita buka dulu ya modulnya, halaman 74. Persiapan untuk yang kemarin belum sempat membaca cerpennya, bisa dibaca sekarang. Oh, Minzi belum ya? Oh iya, Minzi belum. Oh iya, kemudian Wawat ya. Oke. Jadi kalau gitu mungkin kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran bahasa Indonesia online hari ini. Semoga apa yang nanti kita pelajari selama 1,5 jam ke depan bermanfaat. Ya, kita mulai ya dari membaca cerpen dulu sambil menunggu yang lain. Pertama kita ke Minzi Lotus dulu ya. Mai Kong wela Kong lah. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bu. Halah, Mai Kong wela. Ya, silakan langsung baca. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ya. Berisik nggak Bu suaranya? Soalnya Kong saya lagi ngoceh. Ceritanya gini Bu, pas malam
malam Selasa kan pukul 1.00 waktu Taiwan. Saya lagi tidur, tiba-tiba saya di samping saya biasa ada suara Akong, tiba-tiba saya lihat Akong nggak ada, nggak tahu kemana, tiba-tiba saya panik kan keluar, semua ruangan tamu tiba-tiba terbuka, lampu terang benderang. Pas aku lihat ke semua ruangan mencari Akong nggak ada, ternyata Akongku hilang, Bu. Terus akhirnya saya cari-cari kan keluar. Udah di sini kan tempatnya jauh dari kota, pedesaan, terus udah gitu di tengah hutan. Udah gitu jam 1 malam saya lari-lari, saya keliling desa, saya lihat sana, lihat sini, ya ampun sepi banget udah gitu. Anginnya gede. Pokoknya saya udah putus asa banget, pengen nangis. Iya sambil muter-muter sampai 1 jam setengah lah saya nyariin Akong. Udah tempatnya gelap, ya ampun bener-bener deh. Terus akhir cerita. Saking terus saya saking groginya, saya ketakutan lah bos, takut kenapa-napa. Aku akhirnya saya telepon itu kan, telepon ke yang di atas suruh bangun, terus aku gedor-gedor aja pintunya. Pas gitu dia turun, dia langsung naik motor kan nyari Akong, terus aku sama istrinya juga nyari pakai senter, takut Akong jatuh di selokan apa di got gitu kan, pas di sawah-sawah gitu. Akhirnya setelah ke muter-muter desa, akhirnya ketemu, katanya Akong di tengah hutan itu lagi jalan, gelap banget, nggak kelihatan. Dia nggak tahu jalan pulang, bukan Akongku kan udah pikun gitu. Iya akhirnya ya udah itu si Keke akhirnya nemuin Akong di situ. Terus intinya jadi yang jalan boncengin kaki. Akong naik motor. Terus aku bilang Keke sini ya. Aku sama istrinya jalan kaki nyari Akong, kalau Keke naik motor. Iya terus akhirnya ketemu juga, Bu. Ya ampun saya sampai saking senangnya, saking sedihnya, saking Itu rumahnya di mana toh? jadi satu. Nggak, maksudnya daerah Taipei atau mana? Rumahnya itu di desa, Bu. Aku tuh alah, habis ngikut kelas iya di situ desa Chungli. memang. Daerah Chungli di situ. Iya di Chungli di Sihu Township situ, iya emang desa kan. Itu kejadiannya tuh pas habis sekolah online bahasa Inggris, itu aku ketiduran saking pulasnya, nggak tahu kalau aku tiba-tiba menghilang. Tapi ya Langsung kaget aja. Nggak paham. alhamdulillahnya ketemu. Makanya sekarang kalau malam saya juga Wah, enggak, maksudnya ya. sekarang juga kalau malam aku nggak bisa tidur nyenyak, takut itu aku keluar. Emang penyakitnya gitu, serem juga. jadi dia tuh lupa, nggak tahu jalan, keluar aja. Makanya kalau kelas kayak gini kan aku sambil Iya. merhatiin aku gitu. Ini ceritanya curhat ya, nggak apa sih jadinya apa nggak sesuai urutan bacaan yang benar. Ya udah. Aduh. Ya, makasih udah gitu aja. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ini ada Kotiah ya, baru datang, sudah di absen. Kemudian Risalia juga sudah di absen. Lalu Kusnul Fatimah
juga sudah, kemudian ada Eka sudah, Atun sudah di absen, kemudian Wiwi juga sudah di absen. Yang belum saya sebutkan tadi bisa ini ya, bisa menuliskan di chat, barangkali saya kelewatan. Oh, Teguh Susianti sudah. Teguh Susanti ya, maaf. Kemudian yang mau baca lagi setelah Minsi siapa nih? Wawat ya. Oke, kita ke Watini. Bu, Ya. halo, Halo ya, silakan. Bu. Iya, sudah dengar. Ayo tak, habis dari Halo, Watini. Aduh, deg-degan. Ya Bu, dengar. Judulnya Tragedi Tahun Baru 2007. Pada tahun 2007 adalah kenangan yang tidak bisa aku lupakan sampai sekarang. Saat camping ke puncak Gunung Ciremai bersama teman-teman sekampungku dan juga pacarku Udin. Saat ku minta izin sama orang tua, aku tidak diizinkan, begitupun dengan Udin. Aku berusaha cari cara agar ibu mengizinkanku pergi. Dengan berbagai cara, akhirnya orang tuaku pun mengizinkan. Dengan syarat tidak boleh ke puncak. Udin pun mengiyakan, tapi orang tua Udin tetap tidak mengizinkan lantaran dia tahu akan pergi liburan bersamaku. Dari awal hubungan kami tidak direstui, cuma karena materi. Tapi dia nekat merobos dari jendela sepanjang perjalanan. Aku cuma bisa diam. Teman-teman menghiburku dengan bermain gitar, bernyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan. Sesampainya di perbatasan Bandung-Cirebon, kami kesulitan mencari kendaraan karena kami tidak memakai mobil pribadi, tapi ngompreng. Sesampainya di Kuningan, kami harus berjalan kaki sekitar 5 jam baru nyampe ke kaki Gunung Ciremai. Udara yang dingin bisa kami rasakan. Kami pun buat tenda, aku dan teman cewek memasak bekal seadanya yang kami bawa. Keesokan harinya kami menjelajahi pemandangan Gunung Ciremai itu. Walaupun ini bukan pertama kalinya, tapi setiap tahun pasti berbeda. Tak sedikit pendaki dari berbagai daerah berlibur ke sana. Hari pertama kami libur berternakan, lihat peternakan sapi, cara pengolahan susu, beragam perkebunan sayur, dan masih banyak lagi. Malam kedua, kami membuat api unggun sambil menunggu jam 12 malam tahun baru. Sambil melihat pemandangan kota dengan gemerlap lampu-lampu dari puncak gunung, terasa lebih indah dan romantis. Tepat jam 12 malam, kami melihat kembang api dari kejauhan. Bunyi trompet petasan terdengar di setiap tenda. Hari ketiga dari dulu kami penasaran dengan cerita yang pernah kami dengar tentang Curug Maja. Tempat itu masih belum dibuka untuk umum. Dari tahun 2003, saat aku SMP dulu, ini bukan yang pertama kalinya aku camping ke Gunung Ciremai, tapi sudah beberapa kali. Tapi gak ada seorang pun yang berani ke curug itu. Dengan rasa penasaran, kami nekat ke sana. Ada bapak-bapak tua yang mau pergi ke perkebunannya. Dia melihat kami langsung berteriak, memarahi kami untuk tidak pergi ke sana. Dia bilang tempat itu rawan, banyak jurang dan terkena kanker. Kalau kalian pergi dengan pasangan, bisa-bisa putus. Tapi kami tidak menghubrisnya. Kalian cuma mitos saja. Setelah bapak itu pergi dari hadapan kami menerobos ke sana lewat jalan pintas. Ada sebagian temanku yang bertanya tentang hal itu, dan dia mengumumkan niatnya untuk ikut. Tapi beberapa dari kami karena penasaran tetap melanjutkan perjalanan karena penasaran dengan apa yang orang bilang. Kami berjalan sudah sangat lama untuk mengikuti arah air mengalir dengan jalanan yang sangat licin, jurang yang begitu dangkal. Kami harus ekstra berhati-hati.
Tidak lama kemudian kami mendengar suara air terjun itu sudah semakin dekat. Kami merasa senang dan ingin cepat-cepat sampai ke sana. Aku dan teman-teman yang lain terkejut melihat betapa indahnya air terjun itu. Udara yang sejuk, air yang bening membuat kami betah di situ. Aku dan sahabatku, Trina dan Susi, tidak mau menyia-nyiakan momen ini untuk berfoto-foto. Setelah istirahat sejenak, kami bergegas kembali ke tenda sebelum hari gelap. Kami merasa puas, senang. Di tengah perjalanan, kami melihat ada bangunan tua yang tidak terurus. Kami coba mendekati, ternyata pabrik aqua. Pabrik itu bangkrut entah kenapa dan sampai sekarang tampak seram dengan bangunan yang dipenuhi rerumputan. Tiba-tiba aku merasa merinding. Begitupun temanku yang lain. Sebelum terjadi apa-apa, kami cepat-cepat pergi dari situ. Akhirnya kami kembali dengan selamat. Esok paginya kami harus pulang. 3 hari 2 malam kami merasa capek. Pengen cepat-cepat sampai rumah. Di perjalanan kami kesulitan mencari kendaraan. Selalu berebutan dengan pendaki lain. Ada sebuah truk lewat, kami bergegas naik. Karena buru-buru, tasku ketinggalan. Aku lupa membawanya. Sampai rumah aku pasti dimarahin habis-habisan. Ternyata benar. Baju, kamera, beserta isinya lenyap sudah. Udin pun kena marah gara-gara pergi jam sejak itu aku putus kontak. Singkat cerita, kami benar-benar putus. Gara-gara kedua orang tua kami saling bertentangan. Dari situ aku kembali teringat kata-kata bapak tua tadi tentang air terjun Maja itu. Entah itu benar atau tidak, tapi aku benar-benar mengalaminya. Begitupun dengan kedua sahabatku. Setelah putus dengan pasangannya, sejak kejadian itu, tidak ada lagi temanku yang muncak ke sana. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, jadi kemarin itu memang si Mawat membacakan ini ya, tapi memang cuma separuh gitu. Dan ini tadi ceritanya lebih lengkap. Ya, jadi teman-temannya pada protes karena dikira mengulangi cerita yang sama seperti yang kemarin gitu. Tapi ternyata ada tambahan di akhirnya ya. Kan itu pas waktunya habis juga, terus saatnya kan dipanggil sama Aman. Oke. Ya. Makasih Mawat. Tuh. Yang lain nggak boleh protes. Selanjutnya ke siapa ini ya? Santi ya? Bentar, ini saya lihat chatnya dulu yang setelah Wawat. Bener ya, Santi. Santi atau Kotiah ya? Oke, Santi dulu. Selamat malam. Semua itu seperti suatu kebetulan, walau sebenarnya tiada yang kebetulan di dunia ini. Semua apapun itu sudah diatur olehnya. Kala itu sekitar tahun 2005, itu jadi awal pertama aku merantau atau bekerja ke kota, tepatnya di kota Bandung, Jawa Barat. Meski hanya berbekal ijazah SMP, aku beranikan membuat surat lamaran ke sebuah pabrik. Awalnya tidak diterima, tapi aku tak patah semangat. Aku coba melamar ke pabrik lain dan akhirnya diterima. Kerjaan yang sungguh simpel, bahkan waktu kerja yang hanya 7 jam. Aku begitu menikmati dan merasa asik bekerja. Tak hanya itu, aku pun merasa nyaman di kontrakan yang aku tempati. Tapi ada seseorang yang sungguh mengganggu otak dan pikiranku. Sedikit lebaynya, mungkin bisa dibilang cinta pada pandangan pertama.
Seakan tiap kali berpapasan dengannya, hatiku serasa berdetak lebih kencang. Bisa dibilang itu pertama kalinya aku merasakan hal seperti itu. Perasaan yang cukup mengusik sih memang, tapi tanpa disadari jadi serasa happy hidup ini. Tapi ku simpan rapat-rapat rasa itu dalam hatiku. Meski disimpan rapat, tetapi tetap saja tampak juga. Tanpa disadari, ternyata seseorang itu juga memiliki rasa yang sama. Hingga akhirnya kita jadian deh. Udah, Bu. Happy ending story-nya jadian ya. Oke, makasih. Selanjutnya salah Santi siapa ya? Salah Santi siapa nih? Saya udah nggak bisa melihat apa cat yang di atas ini, pada ketumpuk-tumpuk semua. Anu ya, apa Kusnul Fatimah ya? Halo, Bu. Ya, Halo. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. ini disuruh apa, Bu? Halo, Baca cerita pribadi. terserah yang belum dibaca Kusnul Fatimah yang apa semuanya ini. Iya, belum. Oh, iya belum semua, Bu. Kemarin nggak masuk kelas. Iya, nggak apa-apa, berarti semuanya aja sekalian. Ya. Bisa. Cara hidup sehat dan murah. Ini yang disuruh membuat paragraf sesaat itu. Cara hidup sehat dan murah. Sekarang ini cara hidup sehat dan murah itu sangat diidamkan oleh sebagian besar makhluk di muka bumi ini, terlebih-lebih bagi orang-orang yang mempunyai berat badan lebih juga. Mereka pasti mengidam-idamkan tubuh langsing. Ya, salah satunya cara dengan berdiet. Dia diperlukan biaya yang mahal kalau dilakukan dengan cara yang instan. Mungkin mengubah pola makanan dan cara hidup saat ini menjadi hal utama yang diperlakukan sebagai sehat buat tubuh kita, akan juga berbagus tumbuh kapan kita tidak kering. Nah, mungkin ini salah satu cara hidup sehat: olahraga secara teratur, minum air putih, dan mengkonsumsi sayuran dan buahan. Untuk yang cerita ya, Bu ya. Ya, Soalnya lama. Bentar, Bu. cerewet banget itu Anda. Halo? Ya, Halo, Bu. iya, halo. Halo? Halo, silakan lanjut. Tahan,睡觉。
Halo Bu, Halo ya. halo Bu. Halo, saya dengar. Halo. Tanggal sih. Halo Bu. Halo. Kayaknya Bu Fatimah nggak bisa dengar suara saya ya. Mungkin nanti kalau si anaknya udah tenang bisa ini lagi deh, apa? Ngomong lagi. Karena itu berisik banget anaknya. Selanjutnya siapa ya yang belum? Kotiah. Oh, ntar saya cek dulu. Kotiah sudah. Yang belum ini Atun, kemudian Risalia, kemudian Siti Aminah, Suti Rahmawati, Sri Wirnarni, Natalia Saryanti, Uswatun, lalu Agustina, Sarah Adinda. Nah itu. Siti Aminah baru hadir ya. Amini juga sudah saya absen, kemudian ada Endang Rahayu sudah. Amini sudah dibaca. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya sambil jalan. Ya, selanjutnya bisa dibuka modulnya. Kita lanjut ke yang bagian H ya. Memahami karakteristik sastra Melayu klasik. Jadi indikatornya mengidentifikasi karakteristik karya sastra Melayu klasik, kemudian menuliskan secara ringkas isi karya sastra Melayu klasik dengan bahasa sendiri ke dalam beberapa paragraf. Nah, di sini ada bacaan Hang Tuah diutus ke Majapahit. Silakan masing-masing membaca selama 5 menit. Kemudian setelah itu jawab pertanyaan di halaman 75. Halaman 74 ya. Saya tunggu dari sekarang yang sudah selesai membaca nanti bisa angkat tangan atau menuliskan di chat nomor 1, mau jawab nomor 1, nomor 2 atau nomor sampai nomor berapa ini, 5 ya. Ya, silakan baca dulu mulai dari sekarang.
Waalaikumsalam, ada Suti Ramawati baru datang ya. Ya, kata-katanya susah dipahami ya, karena ini apa, Melayu klasik gitu. Penulis sekaliber Ratmi aja susah ya. Ini bisa dia berulang-ulang, saya kasih tambahan waktu 5 menit, jadi total 10 menit ya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa, hari ini sudah saya absen kok. Nggak mudeng bahasanya, susah dia mengerti. Gini, apa saya yang baca deh ya. Jadi apa itu namanya? Mendengarkan aja. Jadi murid-murid tinggal mendengarkan, saya yang baca ya. Jadi mencoba untuk memahami bacaan saya. Hang Tuah diutus ke Majapahit. Raja Melaka mengutus Hang Tuah atau Laksamana mempersembahkan surat dan bingkisan ke hadapan Raja Majapahit, mentua Baginda. Maka Laksamana pun menjunjung dui. Maka dianugerahi persalin dan emas 10 kati dan kain baju 2 peti. Maka Laksamana pun bermohonlah kepada bendahara dan Tumenggung. Lalu berjalan diiringkan oleh Hang Jebat dan Kesturi serta mengiringkan surat dan bingkisan, lalu turun ke perahu. Setelah sudah datang ke perahu, maka surat dan bingkisan itu pun disambut oleh Laksamana, lalu naik ke atas mendam berahi, maka Laksana pun berlalu.
Beberapa lamanya berlayar itu, maka sampailah ke Tuban. Maka Rangga dan Barit ketika pun berjalan naik ke Majapahit. Beberapa lamanya maka sampailah ke Majapahit. Maka dipersembahkan pati Gajah Mada kepada Batara Majapahit. Ya Tuanku, utusan daripada Anda Ratu Melaka datang bersama-sama dengan Rangga dan Barit ketika Laksamana panglimanya. Maka pati pun menyembah, lalu keluar mengerahkan segala pegawai dan priai akan menyambut surat itu. Setelah sudah lengkap, maka pergilah pati dengan segala bunyi-bunyian. Kata, maka sampailah ke Tuban, maka Laksamana dan Hang Jebat dan Hang Kesturi pun berlengkap memakai pakaian yang indah-indah. Maka surat dan bingkisan itu pun dinaikkan oleh Laksamana ke atas gajah. Maka Laksamana dan Hang Jebat dan Hang Kesturi pun naik kuda. Maka Rangga dan Barit ketika pun naik kuda mengiringkan Laksamana. Maka di hadapan Laksamana orang berjalan memikul pedang berikat 4, bilah berhulukan emas dan tumbak pengawinan bersampak emas 40 bilah, dan lembing bersampakan emas bertanam pudi yang merah 40 rangkap. Maka segala bunyi-bunyian pun dipalu oranglah, terlalu ramai. Maka surat dan bingkisan itu pun diarak oranglah ke Majapahit. Maka prajurit itu pun sekonyong-konyong lari, tiada berketahuan perginya. Maka surat dan bingkisan itu pun sampailah ke Peseban. Maka surat itu pun disambut oleh Raden Arya, lalu dibacanya di hadapan Sri Batara. Maka Laksamana dan Hang Jebat, Hang Kesturi pun naik ke Peseban. Maka segala bingkisan itu pun disambut oranglah. Maka kita Sri Batara, hai Laksamana, kita pun hendak mengutus ke Melaka, menyuruh menyambut anak kita Ratu Melaka. Karena itu pun terlalu amat rindu dendam akan anak kita. Di dalam pada itu ke Majapahit ini hanyalah Laksamana. Maka sembahlah Laksamana, ya Tuanku, benarlah seperti Tita Andika Batara itu. Maka Batara pun memberi persalin akan Laksamana dan Hang Jebat. Hang Kesturi dengan selengkap pakaian, maka titah Sri Batara, hai Laksamana, duduklah hampir kampung Patih Gajah Mada. Maka sembahlah Laksamana, daulat tuanku. Mana titah Patih junjung, maka Sri Batara pun berangkat masuk. Maka Patih Gajah Mada dan Laksamana pun bermohonlah, lalu keluar kembali ke rumahnya. Maka akan Laksamana pun diberi tempat oleh Patih Gajah Mada hampir kampungnya. Nah, kemudian kira-kira dari yang saya bacakan tadi, ada yang sedikit mendapat gambaran. Yang bisa menjawab nomor 1, tema apakah yang diungkap dalam hikayat tersebut? Temanya apa? Budaya, legenda. Lebih tepatnya temanya sejarah ya. Karena ini kan benar-benar ada ya. Menjadi sejarah masa lalu dalam kerajaan Majapahit. Ya, kemudian bagaimana tokoh Hang Tuah dan Gajah Mada. Di sini Hang Tuah itu disebut sebagai Laksamana yang berasal dari kerajaan Melaka, kemudian Patih Gajah Mada berasal dari kerajaan Majapahit.
Ini sepertinya kedudukan Hang Tuah dan Gajah Mada ini sama-sama kayak panglima gitu ya dalam suatu kerajaan itu. Jadi mereka sangat taat kepada rajanya. Ya, jadi Hang Tuah ini dia diutus oleh si Raja Melaka untuk membawa surat dan bingkisan ya ke kerajaan Majapahit. Benar. Nomor 1 jawabannya tema sejarah ya. Selanjutnya nomor 3, pesan apakah yang dapat kita temukan dari hikayat tersebut? Pesannya apa? Mungkin pesannya ini ya, bila mana kita diberi suatu amanah, kita harus melaksanakan amanah tersebut sampai selesai. Jadi di sini dicontohkan Hang Tuah yang menyelesaikan amanah dari Sang Raja Melaka untuk menyampaikan si surat dan bingkisan tersebut ke Majapahit ya. Jadi di sini intinya pesannya adalah kita harus menunaikan amanah tersebut. Kemudian bagaimana kesan kamu terhadap cerita hikayat tersebut? Nomor 4. Kesannya gimana? Kesannya susah dimengerti ya bahasanya. Karena terlalu banyak kata-kata maka hubung-hubungkan dengan maka ya. Selanjutnya nomor 5, tuliskan kembali isi cerita hikayat tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, di sini siapa yang bisa membuat cerita karya sastra Melayu klasik ini ditranslate atau dirubah dengan bahasa sendiri ke dalam beberapa paragraf? Nomor 4, jawabannya, kesannya tentang cerita hikayat ini sulit dimengerti ya bahasanya. Tapi mungkin ada yang mau mencoba untuk merubah ke dalam bahasa sendiri yang lebih mudah dimengerti. Adakah? Ayu, oke, Ayu coba ya. Waalaikumsalam, ini Awin Mu'alifah baru datang. Halo? Halo? Suaranya kurang keras. Udah dengar nggak, Bu? Dengar tapi suaranya kecil. Terus kenapa ya? Coba bisa Ini, Bu.
Iya, sudah. Halo? Iya, Saya sudah. Saya juga nggak selalu tahu. Raja Malaka mengutus sang tua mempersembahkan surat dan bingkisan tunangan yang diiringi oleh Hamsudat dan Hangkasturi ke Raja Majapahit. Setelah sampai di Sudan, disambut oleh Pati Gajah dihadapkan ke Sri Batara. Setelah surat dibaca Raden Arya, Sri Batara mengutus Laksamana dan Pati Gajah Mada mengantarkan anaknya Ratu Malaka ke Malaka. Halo, Iya. sudah Bu. Oh, sudah. Nggak, sebenarnya sudah. Cuman singkat aja ya. Iya, cuman sehari Pak. Halo? Halo. Iya, suaranya Ayu. Cuman diringkas Bu. Oh iya iya. Nggak, maksudnya di sini kan ada juga sebut ini maksudnya ditranslate ke beberapa paragraf. Saya kira agak banyak ininya. Oke ya. Ringkas Bu. Makasih Ayu. Undang sih saya. Ini Minsi mencoba menjawab tentang pesan ya. Masyarakat belum sejahtera karena mempunyai pemimpin yang mudah dihasut oleh orang lain dan tidak berjiwa kepemimpinan. Di sini masyarakat yang dimaksud masyarakat mana? Majapahit ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke halaman 76. Silakan menjawab satu soal untuk satu orang. Boleh tunjuk tangan atau menuliskan di chat. Siapa yang mau menjawab duluan nomor 1? Coba ke Ana Meli ya. Halo? Halo? Ya Bu. Ya, silakan menjawab nomor 1. Halo. Ya, silakan. Setiap tahun beberapa universitas negeri menerima calon mahasiswa melalui PMDK. Biasanya siswa terpandai menurut programnya akan diterima. Siswa kelas 3 IPA yang sejak kelas 1 dan 2 selalu menduduki peringkat pertama di sekolahnya. Mengapa siswa ini diterima di universitas negeri? Kesimpulan yang tepat dari paragraf tersebut adalah A. Siswa merupakan siswa terpandai. B. Siswa nilai rapornya sangat besar. C. Siswa teladan menduduki peringkat pertama. D. Siswa masuk perguruan tinggi negeri melalui PMDK. E. Siswa dapat diterima di universitas negeri melalui PMDK. Jawabannya E, Bu. Ya.
Oke, terima Makasih. kasih. Ya, selanjutnya ini saya urut ya, mulai dari yang ngacung duluan. Siapa? Minzi ya kayaknya nih. Oke, Minzi nomor 2. Halo Bu. Ya. Halo. Untuk meningkatkan prestasi belajar, alangkah baiknya jika mulai sekarang kita membentuk kelompok belajar. Tanggapan yang tepat terhadap pertanyaan tersebut adalah C. Dengan membentuk kelompok belajar dapat meningkatkan prestasi. Ya. C ya. Terima kasih Ya. Minzi. Jawabannya Selanjutnya C, nomor Bu. 3. Ya. Nomor 3 siapa nih? Kotiah ya. Oh iya, ini Riri baru masuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru saya cari link Tia Apeng nih kok agak susah ya. Ini udah ketemu. Halo? Iya, silakan baca nomor 3. Sebelum meminum obat, jangan lupa untuk membaca izin, indikasi, aturan pakai, peringatan, kontraindikasi, efek samping, cara penyimpanan, dan semua informasi yang tercantum pada kemasan. Jangan lupa pula untuk meneliti dan melihat tanggal kadaluarsa. Jika dalam tanggal kadaluarsa terlihat hal-hal yang mencurigakan, seperti tempelan, konsumen harus waspada. Kritik yang tepat untuk diungkapkan terhadap paragraf di atas adalah A. Indikasi, aturan pakai, dan yang lainnya kan sama saja. Bagaimana bisa membedakannya? B. Hal-hal seperti indikasi dan yang lainnya memang perlu diperhatikan. C. Konsumen memang selalu dirugikan, tetapi mereka bingung mau lapor kemana. D. Konsumen memang layak mendapat penerangan, tapi harap diimbangi dengan perhatian dari pihak terkait. E. Bagaimana meneliti dan melihat tanggal kadaluarsa jika kemasan yang palsu juga rapi? Jawabannya adalah B. Konsumen memang layak mendapat penerangan, tetapi harap diimbangi dengan perhatian dari pihak terkait. Udah, Bu. Ya. D ya jawabannya. Terima kasih Kotiah. Selanjutnya setelah Kotiah siapa ya? Watini ya kayaknya. Ini pada rebutan baca soal ya. Sayangnya kursi DPR udah terisi semua itu. Oh, Watini nggak bisa ngomong. Oke. Kalau gitu selanjutnya, itu tadi siapa Ana Meli mau baca cerpennya ya? Udah belajar pen dulu ya. Halo? Ana Meli? Kayaknya dia lagi nggak siap. Selanjutnya siapa ini? Amini ya. Nomor 4 ya.
Halo Bu, Ya, halo, ya sudah, silakan. halo Bu, Halo, ya dengar saya Bu. udah dengar, sudah. Perhatikan tabel di bawah. Perhatikan tabel di bawah ini, tabel kandungan gizi. 1. Jenis susu sapi, energi 62, protein 3,3. 2. Es krim, energi 207, protein 4,0. Keju 328, protein 22,8. 4. Yogurt 52, energi 52, protein 3,2. Pernyataan yang sesuai dengan tabel tersebut adalah C. Kandungan gizi yang terendah terdapat pada yogurt. Halo Bu? Ya, oke, jawabannya C ya, terima kasih. Selanjutnya ke Riri ya, nomor 5. Semoga mic-nya nggak ada masalah ya, Riri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Sudah? Dengaran Bu. Tabel data pasien yang mengalami operasi katarak. 1. Nama pasien umurnya 70 tahun, jenis kelamin wanita, masuk 27 bulan 2, pulang tanggal 7 bulan 3, sama opnam 8 hari. 2. Mangun, umur 72 tahun, jenis kelamin, masuk tanggal 19 bulan 3, pulang tanggal 28 bulan 3, opname 9 hari. 3. Tuminah, umur 78 tahun, jenis kelamin wanita, masuk tanggal 2 bulan 4, pulang tanggal 10 bulan 4, opname selama 8 hari. 4. Badru, umur 53 tahun, jenis kelamin pria, masuk tanggal 29 bulan 4, pulang tanggal 6 bulan 5, lama opnam 1 hari. 5. Umur 86 tahun, jenis kelamin pria, masuk tanggal 22 bulan 5, pulang tanggal 30 bulan 5, lama 8 hari. 6. Salimah, umur 71 tahun, jenis kelamin wanita, masuk tanggal 11 bulan 6, pulang tanggal 86, opname 7 hari, selama 7 hari. 7. Sukmono, umurnya 52 tahun, jenis kelamin pria, masuk tanggal 19 bulan 6, pulang tanggal 27 bulan 6, lama opnam 6 hari. 8. Wasis, umur 82 tahun, jenis kelamin pria, masuk tanggal 20 bulan 7, pulang tanggal 29 bulan 7, lama 9 hari. Sesuai dengan isi tabel di atas adalah penderita A. Penderita katarak umumnya berusia di atas 50 tahun. Maka Bu, jawabnya. Ya, terima kasih Riri. Jawabannya A ya, selanjutnya ke Risalia. Ya, Risalia boleh baca sekalian yang cerpennya juga ya setelah baca nomor 6.
Halo? Halo, Iya, dengar Bu? dengar. Saya minta maaf, ayah saya merasa bersalah, kata sang ibu. Aku tidak tahu, aku telah berpesan Nomor agar 6. sisa ikan itu disimpan. Halo? Nomor 6 ya Bu? Maaf Bu. Iya ya. Fakta, gambar, dan grafik merupakan hal-hal yang dicantumkan dalam paragraf eksposisi dengan tujuan untuk B. Merangsang pembaca mengambil keputusan sesuai dengan keinginan. Iya, silakan dibaca cerpennya sekalian ya. Iya Bu. Judulnya Liburan yang Salah Tempat. Suatu hari, aku dan sahabat-sahabatku pergi jalan-jalan ke salah satu tempat pariwisata di daerah Semarang, tepatnya Candi 9 Ungaran. Kami sepakat berangkat pagi-pagi buta dari rumah. Saking senangnya, sampai-sampai semalaman kami tidak tidur karena sibuk menyiapkan perlengkapan yang akan kami bawa liburan. Tepat pukul 6 pagi, kami sampai di terminal bis. Kemudian kami ambil jurusan bis ke Solo, karena biasanya bis itu berhenti di daerah Ungaran. Tak sengaja, aku dan salah satu temanku tertidur puas di dalam bis. Sedangkan teman yang satunya lagi malah sibuk dengan HP-nya. Tak terasa 2 jam lebih kami berada di bis. Kurang lebih 30 menit kemudian aku pun terbangun. Kecurigaan pun tak kupikirkan karena aku pikir, mungkin saja macet tadi pas aku tertidur, ujarku. 5 menit kemudian, bis berhenti di terminal Solo. Sontak kaget olehku dan teman-temanku. Wah gawat, ujar salah satu temanku. Kita turun terminal yang salah. Seharusnya kita turun di Ungaran tadi, tapi karena keteliduran kita, akhirnya kebelabasan dan terdampar di Solo. Kemudian kami turun dari bis dan duduk di bangku depan stasiun. 5 menit kemudian, aku mengutarakan ideku. Bagaimana kalau kita liburan di Solo saja? Di sini juga banyak kok tempat-tempat yang indah. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung bergegas menuju ke tempat tersebut, tepatnya di daerah Karanganyar, Solo. Seharian penuh kami menghabiskan waktu di Solo. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan kami pun segera bergegas pulang ke Semarang. Udah Bu, makasih. Oh iya, sama-sama. Selanjutnya nomor 7 ya. Ini suara mikrofonnya Risalia nih menggema terus. Oke, nomor 7 nih siapa ya? Ketua kelas ya dari tadi. Minta nomor 6 atau nomor 10. Halo? Halo Bu. Ya, nomor 7. Ya, saya minta maaf, ayah. Saya merasa bersalah, kata sang ibu. Aku tidak mau tahu. Aku tetap berpesan agar sisa ikan itu disimpan, bentak sang ayah. Watak tokoh ayah dalam kutipan cerita di atas adalah Bu, keras kepala. Ya. Boleh sekalian baca cerpennya. Oh iya boleh. Ini judulnya Baju Kedodoran. Seperti biasa, saat hendak pergi kerja, saya selalu berpakaian rapi, tapi tidak dengan hari ini.
Pas hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 17 bulan 5 2014. Di pabrik tempat bos tidak ada yang kerja atau juga lembur. Jadi saya seenaknya memakai baju dan rok. Kebetulan baju dan rok yang saya pakai agak besar. Dan karena bangun kesiangan, tanpa pikir panjang, langsung cuci muka, sikat gigi, dan langsung turun ke bawah untuk merapikan barang-barang yang berantakan. Tanpa sengaja, majikan perempuan melihatku dan melihat penampilanku, dia langsung bilang, "Sinti, ni cuan cince tai chang bu hao kan." Sontak aku kaget, karena di ruangan itu hanya saya seorang dan tidak tahu kalau Laupan yang datang. Dia pun menyuruhku untuk ganti baju dan rok karena kata dia baju dan rok yang aku pakai tidak pantas dan berantakan. Saya pun hanya bisa tersenyum melihat bosku ngoceh-ngoceh. Kalau urusan baju ataupun penampilan, bosku paling bawel. Apalagi kalau untuk acara pergi keluar, satu lemari bakal dikeluarin semua. Kalau baju yang aku pakai tak cocok atau tak pantas, pasti bakal suruh ganti. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tadi yang apa ngomong Mandarinnya tadi artinya apa ya? Itu pakai rok itu terlalu panjang, dia bilang nggak pantas gitu. Oh, iya iya. Soalnya Ya. Oke, makasih. Siti. Selanjutnya ke Ayu Mas Ayu ya. Ini semoga sudah ini teleponnya udah keras suaranya. Ya. Halo. Nomor 8 ya? Ya, nomor 8. Ya. Setelah 3 kali mereka memanggil, ibu mereka pun muncul dari laut. Sang ibu lalu menyusui si bungsu. Namun, pada waktu itu, si bungsu itu melihat si bungsu. Akhirnya, mereka ketakutan. Mereka tidak percaya wanita yang berbisik itu adalah ibu mereka. Gambaran latar yang tepat pada penggalan berita di atas adalah latar suasana. Ya, benar. B, latar suasana. Terima kasih Ayu. Kemudian selanjutnya nomor 9 siapa ya? Nomor 9. Halaman 78 ya, Kusnul Fatimah. Halo Santi. Kayaknya nggak ada ya orangnya. Kalau gitu ke Kusnul Fatimah aja deh. Baca nomor 9 sekaligus lanjutin yang bacaan tadi yang sempat keputus ya. halo Bu, Ya, halo. halaman 78 ya Bu ya. Ya. Nomor 9. Nomor 9, ya sebentar Bu. Itu anaknya udah tidur ya? Gelap. Udah, tadinya rewel banget Bu. Gambaran latar waktu dalam cerpen ditunjukkan dengan kutipan A. Pagi itu mereka makan bersama masing-masing mendapat jatah ikan secara adil. Kebetulan masih ada sisa ikan yang belum dimakan. Sebelum berangkat ke kebun, si suami berpesan kepada istrinya. B. Tiada berapa lama, dengan bergegas turunlah seorang laki-laki yang setengah umur dari rumah, dan dengan ramah tamah dan senyum simpul memberi salam serta mengajak Sultan menjinjing
alam baik. Kayaknya sih ini Ya, apa ya, Bu? jadi jawabannya, hah? Jawabannya apa? Bentar-bentar. Eh, B, salah, Bu. Jawabannya A ya. Kan ada latar waktu di situ. Waktu di situ kan ya jelas ditunjukkan yang A, pagi itu. Nah, pagi kan latar waktu. Pagi itu waktu. Iya, iya. Selanjutnya yang lain cerpennya. Cerpen. Ini karangan pribadi. Mm-mm. Bentar, Bu. Masih grogi. Judulnya adalah Kisahku, Bu. Sejak kecil aku ditinggal merantau oleh bapakku. Dari aku umur 5 tahun hingga sampai aku berumur 14 tahun. Bapak yang ingin memperbaiki kehidupanku rela meninggalkan aku dan ibuku. Begitulah hari-hariku telah aku lalui bersama ibu dan nenekku. Dari aku TK hingga aku duduk di bangku SD tidak ada kabar tentang bapak. Pada suatu hari ibuku kesulitan dan sangat membutuhkan uang. Ibu yang kesehariannya mengembala domba, penghasilannya pun tidak menentu. Keesok hariannya aku mengasihkan ibu uang dan jumlahnya pun tidak begitu banyak. Aku bilang ke ibu, "Bu, ini ada uang 40.000. Cukup nggak, Bu, buat beli beras dan bayar listrik?" Dengan sangat terkejut ibu bertanya kepadaku, "Uang dari mana, Nak?" Dan aku pun menjawabnya, "Ini uang tabunganku, Bu. Aku menyisihkan uang jajanku untuk ditabung." Sungguh terharunya ibuku mendengarkannya, dan ibu berkata kepadaku, "Entar kalau bapak kirim uang, ibu ganti ya, Nak." Aku pun tersenyum dan bilang, "Iya, Bu." Begitulah hari-hariku diisi dengan banyak kekurangnya kasih sayang bapak. Sehabis pulang sekolah, aku pun bermain. Aku lebih kerap ke kebun bersama teman-temanku. Aku mencari cengkeh yang berguguran di tanah untuk dijual. Dan hasil uangnya pun aku sisihkan buat menabung beli buku, jajan, dan lain-lain. Tak lama kemudian bapakku ada kabar. Kabar tetangga yang sama bekerja dengan bapak dikabarkan bahwa bapak telah kalah bermain judi. Ibu mendengar kabar itu sangat marah sampai-sampai mereka mau bercerai. Akhirnya pun bapak pulang dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah aku lulus SMP, aku pun berniat ingin bekerja seperti teman-temanku yang bisa membantu beban orang tuanya. Akhirnya pun bapak ibuku mengizinkan. Aku mencari pekerjaan di kota Surabaya. Pekerjaanku pun tidak menetap. Aku sering gonta-ganti majikan karena tidak kecocokan. Dan sampai aku berumur 19 tahun, aku pun memutuskan untuk pergi ke Taiwan. Namun bapak dan ibuku melarang. Mereka sangat mengkhawatirkanku. Dengan berbagai banyak alasan, aku pun membujuk mereka agar aku diizinkan. Akhirnya pun mereka mengizinkanku. Aku berangkat ke Taiwan dari tahun 2007 hingga sekarang. Dengan sangat bersyukur, aku di Taiwan mendapatkan majikan yang sangat baik. Mereka menganggapku seperti saudara sendiri, walaupun aku di sini tidak mendapatkan cuti. Tapi aku betah hingga bertahan sampai saat ini. Sekarang aku bisa membantu beban kedua orang tuaku dan bisa menyekolahkan kedua adikku. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Wah, mengharukan sekali ya ceritanya. Itu berarti kalau mulai dari tahun 2007, Dinda 19 tahun ya. Berarti sekarang umur berapa? Iya. Sekarangnya saya umur 26, mau 26, Bu. Oh, iya iya. Kemudian apa tinggalnya di mana?
Nggak di Taipei. Di Taipei, di Taipei, cuman nggak ada libur gitu kok. Oh, di Taan. Oh, tapi nggak ada cuti. Oh, Iya. oh, di Taan berarti daerah deket Masjid Besar situ Iya. ya? Oh, iya, iya. Terus yang paragraf Deketnya. prestasi udah dikerjain juga apa Bukan, belum? masih jauh lah, Bu. Hmm. Tadi udah Jauh ya. tadi kan udah dibaca. Ini tugas Yang pas waktu persuasi. ngomongannya belum tidur. Oh, yang kemeresek yang sama anak-anak itu ya. Oh, iya, iya. Ya, oke kalau gitu. Makasih. Iya, tadi udah di. Oke, selanjutnya ke Lala Wiwi ya. Nomor 10. Halo, dengar Ya, Bu suara saya? sudah dengar? Gambaran latar yang menjelaskan tentang perasaan hidup seorang adalah latar suasana. Suaranya, aduh, mikrofonnya. Nomor 10. Anu ya, jawabannya ya, latar suasana. Nah, oke, nomor 1 yang bagian 2, siapa yang mau baca? Kayaknya Eka belum baca deh. Gantian yang lain lah Bu, orang biasanya saya baca duluan. Ya nggak apa-apa, kali ini nomor 1 deh baca. Nomor 1 yang bab kedua itu ya Bu, Iya. tuliskan langkah-langkah untuk mendeskripsikan tabel dengan tepat. Bentar Bu, cari dulu Bu. Dibuka di halaman belakang dulu ya. Ya, kurang lebih begitulah Bu. Oh, langkah-langkah mendeskripsikan tabel adalah 1. Membaca buku, 1. Membaca judul, 2. Membaca keterangan yang ada di atas, di bawah, atau di sisinya, 3. Mengajukan pertanyaan tentang tujuan tabel itu, dan 4. Membaca tabel. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, makanya saya udah nggak ngasih PR lagi yang latihan ya, karena juga sudah ada kunci jawabannya, jadi ya mending kita bahas di kelas saja gitu. Untuk yang PR-nya, yang tugas yang lainnya. Oke, kemudian nomor 2, Apeng ya. Halo ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan sumaris meringkas? Sumaris meringkas maksudnya setelah membaca secara teliti satu bab, seseorang harus berhenti sejenak untuk membaca ringkasan atau catatan-catatan penting mengenai apa yang dibacanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, nomor 3 selanjutnya ke siapa nih? Santi kali ya. Nomor 3. Halo? Yang saya Bu, Ya, bagian 2. jelaskan Nomor cara 3. penggambaran watak pada tokoh dalam sebuah cerpen. Cara menggambarkan watak tokoh bisa secara langsung dengan menceritakan watak tokoh yang dituliskan dalam bentuk narasi, maupun secara tidak langsung dengan menguraikan watak tokoh secara samar melalui gambaran fisik tokoh, tempat atau lingkungan tokoh, perilaku tokoh, pikiran-pikiran tokoh, dan dialog tokoh. Terima kasih Santi. Selanjutnya nomor 4 Minzi ya.
Mengapa nilai agama bisa ada dalam sebuah cerpen? Karena nilai agama terdapat dalam sebuah karya sastra karena pergumulan pengarangnya dengan kepercayaan yang dianutnya. Ya, terima kasih. Ini sih. Enggak, Bu. Selanjutnya nomor 5 coba ke Ratmi ya. Kayaknya mikrofonnya susah juga ini Ratmi. Ana Meli coba. Halo? Halo? Ana Meli. Ya, silakan nomor 5. Bentar. Tuliskan 3 latar yang terdapat dalam sebuah cerpen. Apa ini? 3 latar dalam cerpen adalah sebagai berikut. Latar tempat, yaitu keterangan mengenai di mana seluruh peristiwa dalam cerita itu terjadi. Misalnya di sebuah kota, di dalam rumah, di kamar, dan tempat lainnya. B. Latar waktu, yaitu keterangan mengenai kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi, misalnya tahun 1945, bulan Januari, hari Minggu, siang hari, saat purnama bersinar, dan waktu lainnya. C. Latar suasana, yaitu keterangan mengenai bagaimana suasana yang terjadi dalam cerita, misalnya menyedihkan, gembira, kesal, tragis, dan suasana lainnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang apa? Artinya mau baca cerpennya yang tugas kemarin kalian. Oke. Judulnya Senam Jantung. Saat ditawarin teman saya waktu itu untuk ikut pulang ke kampung halamannya, serentak saya sangat senang dan penasaran karena menurut ceritanya, kampung halamannya sangat penuh pemandangan yang asri dan sejuk. Saat itu tepatnya tahun 2004 di hari lebaran ke-5, aku yang masih lugu dan belum pernah pergi jauh dan pisah dengan keluarga, aku tetap nekat ikut temanku yang kebetulan dia bekerja di rumah tetanggaku. Perjalanan mulai di pagi hari walaupun belum sarapan, kita berdua tetap semangat yang menggebu-gebu. Pada awalnya kita naik angkot dengan hati senang. Saya bercerita di setiap laju angkot yang berjalan pelan dan kadang-kadang berhenti menghampiri penumpang. Setelah sampai di stasiun, kita berdua oper angkot jurusan khusus kampung halaman teman saya. Nah, mulai dari perjalanan itu, saya mulai menikmati pemandangan pegunungan yang indah dengan pepohonan yang rindang. Sambil terus bercerita dan bercanda dalam angkot, tanpa kusadari, angkot tersebut mulai perjalanan yang menanjak tinggi. Aku pun kaget dan melihat pemandangan luar. Masya Allah, ternyata saya di posisi tepi jurang dan juga di tepi gunung. Aduh, jantung ini sangat berdetuk kencang dan aku menutup mata berpegangan kencang pada lengan temanku. Anehnya, temanku dan supir angkot itu malah tertawa geli melihatku ketakutan seperti itu. Dalam hati, ya Allah, lindungi saya, semoga saya selamat sampai tujuan. Makasih, Bu. Oh iya, terima kasih. Ana Meli ini uswatun hasanah ya? Ya, Bu. Oh iya. Terus pada akhirnya kan ini kan sampai dengan selamat kan ya? Ya. Ya, oke, terima kasih. Oh iya, tadi Ratmi, maaf saya nggak bisa nyalakan mikrofonnya. Kita lanjut ya. Modul 7, jadi ini yang bagian A, menyampaikan dukungan terhadap artikel. Indikatornya, mendata informasi dari sebuah artikel dengan mencantumkan sumbernya, kemudian merumuskan pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan umum di masyarakat, apa isunya, siapa yang memunculkan, kapan dimunculkan, apa yang menjadi latar belakangnya, dan sebagainya. Memberikan persetujuan atau dukungan dengan bukti pendukung disertai dengan alasan. Nah, jadi selanjutnya itu ada bacaan mengajak masyarakat taat hukum. Silakan dibaca, sisa waktu 3 menit ya. Kemudian
langsung menjawab pertanyaan di halaman 80. Ya. Mungkin ada yang sudah selesai jawabannya. Kalau misalnya belum, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan harus selesai sekarang. Karena tinggal 2 menit lagi tersisa. Iya, nggak cukup waktunya. Biasanya talksball yang ini duluan ya. Buat PR juga boleh, ya. Jadi bisa dibaca di pertemuan selanjutnya jawabannya, atau mau dikirim email atau inbox juga boleh ya. Gitu aja ya kalau jadi apa itu, silakan nanti dibaca dulu dan jawab pertanyaannya 1 sampai 6 ya. Kemudian jawabannya bisa dibacakan di pertemuan selanjutnya. Oh, ini talksball sudah selesai. Tinggal 1 menit lagi, tapi udah biar kasih kesempatan teman yang lain juga ya. Oke, saya akhiri ya pertemuan kita untuk kelas bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah masuk kelas saya. Sampai ketemu lagi.